Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Apa tanda ciri cerita itu sudah ada gitu. Sudah adanya tanda alamat orang berzikir menyebut nama Allah Allah itu. Nah, orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah itu masuklah dia dalam konteks cerita. Apabila di awal diukur dengan perbuatan sholatnya, maka di akhir akan diukur dengan perbuatan zikir menyebut nama Allah Allahnya. Ini pun terpecah menjadi 3 golongannya. Gitu. Terpecah menjadi 3 golongannya. Mereka ada yang fasik, ada yang munafik, bahkan ada yang syirik. Alhamdulillah, baik. Seperti biasanya kita senantiasa membaca Al-Quran di awal, kita berselawat, kita memberi salam. Dalam makna hadis, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Nah, dalam penggambaran makna hadis ini, tidak terjadi kehancuran atau kiamat membilangkannya kalau masih ada yang berzikir Allah Allah. Itu makna secara lafaz matan hadisnya. Nah, untuk makna secara tersiratnya, makna ini, orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah, sudahlah pasti mereka itu ada yang memerintahkannya. Karena zikir menyebut nama Allah Allah itu adalah zikir yang dia termaktub di dalam penggambaran ayat, dan juga dia tertulis di dalam kitab-kitab hadis yang sebagaimana sudah dikatakan bahwa nanti ada mereka yang berzikir Allah Allah di zaman akhir ini. Artinya orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah itu, mereka itu ada yang memerintahkan mereka berbuat seperti itu gitu. Nah, jadi tidak terjadinya suatu kehancuran di muka bumi ini karena masih adalah seorang rasul yang mau dijalani ceritanya gitu. Maka tertundalah kiamat itu gitu. Cuman untuk menandakan sebagai tanda suatu ciri alamat bahwa adanya datang seorang rasul itu, maka ada tanda ciri alamat yang mengkabarkannya. Apa yang mengkabarkannya? Dengan banyaknya orang berzikir menyebut nama Allah Allah. Orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah itu makmum yang dia dipimpin atau dia yang terpimpin. Pasti ada yang memimpinnya agar mereka lurus jalannya dan menandakan adanya zikir Allah Allah itu di muka bumi ini, menandakan itu sudah tibalah masanya, dekat pada hari akhir itu. Itulah yang dibilang, makanya dikaitkan dengan suatu tanda kehancuran di muka bumi ini. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Nah, berarti masih adalah seorang junjungan yang masih ditunggu, yang masih mau lagi dijalani perjalanan ceritanya gitu. Dalam penggambaran ayat di sini dikatakan apabila terjadi kiamat itu gitu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tidak ada yang mendustakan tentang kejadiannya itu. Khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja
semuanya akan dihancurkan, gunung-gunung dihancurkan. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Di situ dikatakan wa kuntum azwajan salasa. Kamu akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri, dan golongan satu lagi itu adalah mereka orang yang didekatkan kepada Tuhan mereka. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Mereka itu didekatkan kepada Tuhannya gitu. Fi jannatin na'im, di dalam tempat yang penuh kenikmatan. Sulatum minal awwalin, banyak dari yang awal, dan wa qalilum minal akhirin, sedikit dari yang akhir. Artinya, apabila nanti datang suatu masa, kalaulah cerita ini diambil dari cerita masa kenabian, di situ terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang kanan, mereka itu orang-orang yang terpimpin. Golongan yang kiri, mereka itu orang-orang yang dia mendustakan tentang apa yang dibawa oleh Rasulnya gitu. Sedangkan mereka yang dekat sama Tuhannya, itulah mereka orang-orang yang dekat makrifat kepada Rasul junjungannya gitu. Dalam cerita di akhir sekarang ini, karena ini sudah masuk fase cerita zikir Allah ini, berarti di masa Rasul itu mereka juga terpecah menjadi 3 golongannya. Golongan kanan, golongan kiri, dan mereka orang yang didekatkan sama Tuhan mereka. Dalam penggambaran makna, orang yang dia golongan kanan itu, mereka itulah orang-orang yang terpimpin. Mereka itu orang-orang yang mengerjakan apa-apa yang dimau oleh Rasul junjungannya gitu. Sedangkan golongan kiri, mereka itulah orang-orang yang dia mendustakan dari apa-apa yang dibawa oleh Rasulnya gitu. Sedangkan mereka yang was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang didekatkan sama Tuhan mereka, mereka itulah orang-orang yang dipimpin langsung oleh Rasul junjungannya gitu. Kalau di akhir ini, sekarang itulah mereka orangnya. Jadi kalau cerita akhir, Rasul di awal itu nabi-nabi, di akhir itulah cerita Mahdi. Artinya mereka yang dipimpin langsung oleh Imam Mahdi, mereka inilah yang digambarkan, mereka inilah ulaikal muqarrabun. Setelah masa itu ditunjuk lagi yang membawa kaum itu. Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Nah, mereka yang dipimpin langsung oleh Mahdi Allah, mereka inilah orang yang didekatkan kepada Tuhan mereka gitu. Sedangkan orang yang dia mengikut lagi kepada orang yang dipimpin ini, maka inilah orang-orang yang terpimpin gitu. Mereka mengikut. Kalau di awal, orang yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW, itulah sahabat-sahabat yang mereka dekat bersamanya. Sedangkan orang yang terpimpinnya lagi, itulah orang yang setelahnya gitu. Itulah masa sahabat itu juga, dan masa tabi'in itu. Nah, di luar dari itu, mereka yang timbul rasa sifat fasik, munafik, bahkan ada yang syirik, menduakan Rasulnya, inilah orang-orang yang golongan kiri itu. Makanya kalau sekarang ditanya, orang yang berzikir Allah itu, sudahkah dia terpimpin gitu? Kenapa yang golongan ini tidak dimasukkan ke dalam cerita ini? Iya, karena dia tidak ada dalam ranah itu, karena dia tidak berbuat zikir itu gitu.
Sedangkan yang berbuat zikir itu, mereka yang berzikir Allah itu, ada dia yang terpimpin, ada yang tidak. Ada dia yang langsung dipimpin oleh pemimpinnya. Seperti itu dia. Jadi maka terpecahlah menjadi 3 golongannya. Seumpama dalam bahasa seperti ini. Kalau kita mengambil cerita di awal, siapa-siapa orang yang dia bersyahadat mengakui Allah Tuhannya dan Nabi Allah sebagai Rasulnya, ini mereka sudah masuk ranah namanya mereka sudah diajari di dalam cerita Islam itu dengan pengakuannya. Dia diajari dengan apa yang dilihatnya, dia diajari dengan apa yang didengarnya. Jadi kolbunya juga mengisyaratkan, kolbunya juga mengajarinya gitu. Dari mana dia belajarnya gitu? Dia kan melihat, dia kan mendengar. Kolbunya juga dapat mendengar atau berbicara. Itulah yang mengajari mereka siapa yang dilihatnya gitu. Yang dilihatnya bisa langsung Rasul junjungannya, bisa langsung orang yang dipimpin langsung oleh Rasul junjungannya gitu. Itulah dia yang terpimpin tadi. Gitu. Tapi kan dia belum mendapat petunjuk di situ. Kalau orang yang langsung itu dia mendapat petunjuk. Siapa orang-orang yang mendapat petunjuk? Itulah orang-orang yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Itu gambaran yang enak memahaminya gitu. Di akhir juga sama. Orang yang bertemu kepada Imam Mahdi atau kepada Al-Mahdi atau Mahdi Allah, mereka itu dipimpin langsung oleh Rasul junjungannya. Mereka dipimpin, mereka mendapatkan petunjuk langsung dari Rasul junjungannya, itulah namanya ijazah gitu, yang mau dibuatnya. Sedangkan orang yang terpimpin, dia mengikut lagi, hanya mendengar-dengar dari orang yang dipimpin itu. Nah, kalau ditarik lagi dalam fase ranah di luar dari itu, mereka itu yang dipimpin, inilah mereka orang-orang yang betul-betul secara perjalanan mereka ini yang bertarekat. Bertarekat kepada siapa? Dia mengikuti jalan Rasulnya gitu. Mereka bertarekat kepada nabinya. Kalau di akhir mereka bertarekat kepada Mahdinya gitu. Sedangkan orang yang hanya mengamalkan amalan tarekat, apabila dia benar melakukannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang yang terpimpin berjumpa langsung dengan Rasul junjungannya, mereka inilah orang-orang yang mengamalkan amalan tarekat. Inilah golongan kanan. Sedangkan yang di luar dari itu, itulah golongan kiri. Sedangkan mereka yang langsung dipimpin, yang mereka mendapat petunjuk, mereka inilah ulaikal muqarrabun itu. Inilah orang yang golongan ketiga itu. Mereka didekatkan sama Tuhan mereka gitu. Timbul pertanyaan, kita di bagian yang mananya gitu. Kira-kira seperti itu. Saya ulangi ya bahasanya. Kalau di awal mereka yang ulaikal muqarrabun itu, itulah mereka yang dipimpin langsung oleh baginda nabinya gitu. Itulah para sahabat itu. Gitu. Jumlah sahabat ini kan ribuan. Ada yang dia dipimpin langsung. Ada dia sahabat yang hanya mengimani Rasul di kala itu saja. Yang dipimpin langsung itu kita bilanglah sahabat yang dia dapat jaminan dari nabinya. Mereka dapat perintah langsung, mendapat ijazah langsung dari baginda nabinya, Rasulnya. Ini mereka orang-orang yang dipimpin. Inilah mereka yang orang-orang yang ma'rifat kepada nabinya. Mereka inilah yang ulaikal muqarrabun. Nah, sedangkan orang-orang yang mengikut lagi dalam kekhalifahan sahabat ini, dalam pengajarannya yang dibawa oleh baginda nabinya, ini mereka orang-orang yang terpimpin apabila mereka ini jalannya benar, lurus gitu. Sedangkan yang di luar dari itu kan banyak dihadirkan, nanti ada orang yang fasik, ada orang yang munafik, bahkan ada yang syirik. Fasik tidak sesuai dengan perbuatannya, munafik tidak sesuai dengan ucapannya. Sedangkan orang yang syirik tidak mengakui dengan apa yang dibawanya gitu. Langsung didustakannya. Nah,
maka inilah orang-orang yang golongan kiri, maka merugilah yang golongan kiri itu. Sedangkan yang satu adalah golongan kanan, maka itulah beruntunglah yang golongan kanan itu. Kan 3 golongan, mana yang satu lagi? Itulah mereka orang-orang yang dekat sama Tuhan mereka. Siapa mereka itu? Orang yang dipimpin langsung oleh baginda nabinya. Makrifat mereka, arti makrifat itu mereka mendapat ridho. Makanya gelar mereka itu radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Kalau dijamak semuanya radhiyallahu anhum waradu'an. Mereka mendapat ridho dari nabinya, mereka mendapat ridho dari Tuhannya. Inilah yang mereka itu ulaikal mukarrabun. Ini cerita di awal. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Nah, di luar dari itu, ada lagi golongan yang tidak masuk ke dalam cerita ini, gitu. Sama kayak di cerita di akhir ini. Nanti ada Nabi katakan Islam itu terpecah menjadi 73 golongannya. Ini tidak masuk dalam cerita yang dimaksudkan di ayat ini. Yang dimaksudkan di ayat ini cerita di zaman akhir ini, yang dia menandakan ini cerita masa siapa? Kalau sudah katanya cerita masa Nabi, berarti kaitannya mereka ini yang ceritanya ada yang sholat gitu. Makanya yang sholat ada juga yang celaka. Tapi yang di luar dari yang mereka tidak mengerjakan sholat, ini tidak masuk dalam cerita ini, geser dulu. Ini mungkin dari golongan-golongan yang ada yang dikatakan Nabi terpecahnya Yahudi menjadi 71, Nasrani 72. Ini mengikut ajaran sebelumnya. Kalau yang dekat ini, yang di akhir gitu, kepada nabinya, itulah mereka para sahabat. Dan dikala itu ada mereka yang sifatnya yang munafik, yang fasik, dia tergolong ke dalam cerita itu. Sedangkan di cerita di akhir ini dia bukan cerita nabi-nabi lagi, tapi dia sudah masuk kepada cerita pemimpin zaman akhir. Itulah yang dikatakan cerita Imam Mahdi atau Al-Mahdi atau Mahdi Allah. Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Apa tanda ciri cerita itu sudah ada gitu? Sudah adanya tanda alamat orang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu. Nah, orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu masuklah dia dalam konteks cerita. Apabila di awal diukur dengan perbuatan sholatnya, maka di akhir akan diukur dengan perbuatan zikir menyebut nama Allah, Allahnya. Ini pun terpecah menjadi 3 golongannya. Gitu. Terpecah menjadi 3 golongannya. Mereka ada yang fasik, ada yang munafik, bahkan ada yang syirik. Seperti itu. Nah, di situ ada golongan kanan. Siapa golongan kanan ini? Mereka inilah orang-orang yang terpimpin zikirnya. Makanya pertanyaannya, sudahkah zikir Allah, Allahnya terpimpin? Kenapa? Karena di awal Imam Mahdi sudah menunjuk kaumnya, Al-Mahdi yang membawa kaum. Orang-orang yang terpimpin ini dibawa oleh Al-Mahdi itu. Sedangkan orang-orang yang dekat lagi ini ada yang ulaikal muqarrabun, yang mereka dipimpin langsung oleh Imam Mahdi itu, oleh Al-Mahdi itu, oleh Mahdi Allah itu. Mereka inilah yang mereka dekat sama Tuhan mereka. Artinya mereka mendapat petunjuk langsung gitu. Tanda dekatnya di mana? Tanda ciri alamatnya ini harus tahu. Tanda ciri alamat dekatnya seperti ini. Orang yang sejak di masa ini dia meyakini bahwa dia mengitikadkan di dalam dirinya bahwa zikir Allah, Allah ini dia sudah amalkan, dia menerima ijazahnya, seketika itu orang itu sudah diajari oleh apa-apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, dan kolbunya gitu. Kolbunya kan bisa melihat, bisa mendengar juga gitu. Matanya melihat, kupingnya mendengar. Itu mengajari dia selama dia menerima zikir Allah, Allah itu di zaman akhir ini. Kalau di awal, selama dia sudah masuk ke dalam Islam, dia bersahadat,
maka dia sudah diajari dengan apa yang dilihatnya. Sekarang yang dilihatnya siapa? Kalau dia tidak bertemu langsung kepada Rasul junjungannya, maka yang dilihatnya itu orang-orang yang dipimpin langsung oleh Rasul junjungannya. Kalau di akhir juga sama. Mereka itu, orang-orang yang terpimpin itu, mereka yang dia diajari oleh pendengarannya, oleh penglihatannya, mereka melihat kepada orang-orang yang dipimpin langsung oleh Mahdi junjungannya. Nah, seperti itu dia. Sedangkan orang yang bersama Mahdi Allah itu, mereka sudah diajari dan mereka ujung-ujungnya nanti mendapat petunjuk. Petunjuk itu apa? Mereka mendapat ijazah langsung dari pemimpinnya, dari Imam Mahdi, masuk ke fase Al-Mahdi bersama Mahdi Allah. Timbul pertanyaan, sudahkah kita mendapat petunjuk itu? Apa tanda alamatnya? Sudahkah kita mendapat ijazah yang diberikan langsung dalam suatu perbuatan amaliyahnya? Seperti itu. Makanya kalau di awal dalam penggambarannya, kalau mau melihatnya, siapa-siapa orang yang mendapatkan riwayat hadis, contoh begini. Apabila ada hadis bunyinya, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Di situ diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sahabat Anas ini, dia ini mendapat petunjuk langsung perihal tentang sholat, bahwa sebelum berdiri sholat disuruh merapatkan saf. Riwayat ini dapat sama dia, berarti ini orang yang mendapat petunjuk. Ini orang yang dipimpin langsung oleh baginda nabinya. Sedangkan orang yang meyakini riwayat yang dibawanya itu, inilah orang-orang yang masih lurus, yang dia terpimpin, gitu. Yang dia masih dalam masa yang sama, gitu. Bagaimana dengan cerita di akhir ini, gitu? Sudahkah anda tuan-tuan mendapatkan yang namanya petunjuk langsung dari Mahdi junjungannya? Kalau tidak, pasti dia mencari berita, gitu. Yang dia meyakini siapa Rasul junjungannya, siapa Mahdi Allahnya yang memberi petunjuk itu, sehingga dia bertanya, bagaimana ini mau dibuat? Misalnya perkara sholat, perkara berzikir, perkara apapun di dalam menjalani amaliyah di dalam kehidupannya, dia bertanya kepada orang yang dipimpin langsung, agar mereka itu terpimpin. Makanya kalau di awal ditanya sudah sholat, berarti ini orang sudah masuk Islam belum, gitu. Kalau dia sudah sholat, sudah pasti dia Islam, dia sudah syahadatain dengan pengakuan keislamannya. Masuk era fase masa, pertanyaannya dirubah. Sudah zikir Allah? Kalau ditanya sudah zikir Allah, berarti ini sudah pasti dia Islam, sudah pasti dia sholat. Kenapa? Karena perbuatan zikir Allah itu dikerjakan setelah sholat fardu. Sampai di akhir lagi, karena sudah masuk Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum, sudahkah zikir Allahnya terpimpin? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kalau belum, nanti dalam penggambaran makna ayat, jangan dia itu menjadi orang yang menyesal dalam penglihatannya, jangan dia menjadi orang yang menyesal dalam pendengarannya, sehingga ketika matinya dia minta dikembalikan, baru dia beriman. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Inilah orang-orang yang dia tahu bahwa itu adalah seorang Mahdi Allah, dia adalah seorang Imam Mahdi, dia adalah seorang Al-Mahdi. Bersama orang-orang yang mengikutnya, dia melihat orang-orang yang dipimpinnya, tapi dia tidak mengerjakan, dia layas, dia mengabaikan, dia tidak mau tahu, dia orangnya tidak peduli, gitu. Ini nanti orang menyesal, gitu. Dia melihat, dia mendengar, dia mengetahui. Setelah wafatnya dia mati, barulah dia meminta, barulah dia meyakini bahwa sudah kami, ya Tuhan kami, sudah kami lihat
ya Tuhan kami, sudah kami dengar. Ya Tuhan kami, kembalikan kami, hidupkan kami agar kami melakukan amal soleh itu. Sudah tidak bisa. Ini kan orang banyak nih melihat zikir Allah ini sudah zahir gitu. Dari sejak awal dibawa oleh pemimpin yang awal, didustakan oleh para ulama-ulama itu. Di akhir didustakan sama orang yang berzikir itu juga gitu. Ini ada pergeseran waktu. Di awal yang mendustakan itu orang yang tidak berzikir Allah. Di akhir kok malah yang mendustakan itu malah orang yang berzikir Allah itu juga. Yang didustakan bukan zikirnya lagi, tapi yang membawa setelahnya itu. Kan sudah dibilang, Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Ada Mahdi Allah yang memberi petunjuk lagi menunjuki. Anda, antum, tuan sudah mendapat belum petunjuk itu? Kalau diajari sudah pasti Tuhan melihat. Berarti mata Anda, penglihatan Anda mengajari Anda. Tuhan mendengar, sudah pasti pendengaran Anda mengajari Anda. Kalbu Anda mengajari, kalbu Anda mendengar. Timbul pertanyaan, sudahkah mendapat petunjuk? Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkur, maka ingat. Itu di awal memaknainya dengan ingat. Sebut. Bersyukur. Arti bersyukur itu ada perbuatan yang dilakukannya. Wala takfurun, jangan kamu kufur. Di situ mencari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dan di akhir ayat itu nanti dalam penggambaran dibaca, dia ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang mereka itu orang yang mendapat rahmat dari Tuhannya, dan mereka itu yang mendapat petunjuk. Makanya kita membilangkan inilah mereka orang-orang yang dipimpin langsung. Inilah mereka orang-orang yang mereka ulaikal muqarrabun. Sedangkan mereka yang mengikut kepada orang yang dipimpin dengan informasi yang dibawanya, petunjuk ijazah yang ada kepadanya, yang dia langsung dipimpin dari Rasul junjungannya, mereka ini adalah golongan kanan. Mereka ini orang-orang yang terpimpin gitu. Nah, jadi mungkin selama ini kan saya selalu mengutarakan dengan bahasa Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Gitu kan? Atau saya suka membilangkan siapa orang yang tidak tahu siapa Mahdinya, orang tidak tahu siapa Dajjalnya gitu. Artinya apa? Yang memberi petunjuk lagi menunjuk itu adalah Mahdi Allah itu. Jadi segala sesuatu perbuatan yang dia tidak diajarkan petunjuknya langsung oleh Mahdi Allah itu berarti sudah masuk ke dalam fitnah rana Dajjal itu. Karena yang menjadi tolak ukur lurus jalannya, itulah jalannya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah di akhir jalan pemimpin zaman akhir ini. Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah gitu. Kalau cerita benar, semuanya benar karena membawa dalil Quran dan hadis. Kalau cerita benar, tapi benar belum tentu lurus. Kalau mau lurus, sudah pasti benar. Itulah jalan yang dibawa oleh para nabi-nabi, rasul-rasul, para wali kekasih Allah. Itulah sampai di zaman akhir ini, pemimpin zaman akhir Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah. Jadi kalau cerita benar tadi, ini kan ada dalil Qurannya. Selalu dikatakan, ini kan ada dalil hadisnya. Iya, itu untuk dia yang meriwayatkan itu. Untuk dia yang dia diberi langsung kepada Rasul junjungannya, menjadi bukti cerita sejarah. Kalau itu benar terus Anda mengikutinya, boleh. Kalau ada perintah dari kekasih Allah setelahnya, itulah wali-wali Allah. Makanya itulah alasan diantaranya wali-wali Allah itu untuk meluruskan kembali bahwa cerita itu sudah ada dia. Itu apa? Itu cerita hadis yang dia diamalkan oleh yang menerima langsung dari nabinya. Itu untuk dia, untuk kaum mana gitu.
Kalau itu juga diambil terus kau mau menyamakan dengan masa itu, apa gunanya Allah mengantar wali-wali Allah itu untuk meluruskan lagi cerita jalan amaliyah ini? Pasti ada alasannya. Kenapa? Karena sudah bengkoklah yang di awal itu. Yang membuat bengkok siapa? Pelaku-pelaku yang mengaku dia sudah berbuat dari petunjuk di awal yang diterima oleh langsung sahabat Nabi itu, gitu. Sampai sekarang ini sekarang. Itulah alasannya kenapa diantar setelah itu para wali-wali, dan di zaman akhir ini pemimpin zaman akhir untuk meluruskan kembali. Kalau cerita benar salah itu sudah pastilah yang membawa dalil Quran dan hadis itu benar. Yang benar itu apanya? Dalilnya, Al-Qurannya, hadisnya yang benar. Tapi kalau pelaku yang mengaku-mengaku sedangkan dia tidak hidup di masa itu, ente ikut siapa gitu? Ikut wali-wali Allah? Tidak, karena kurun masanya sudah adanya zikir Allah ini, maka wali kutub pun tidak menghinggakan makom zikir Allah ini. Maksudnya apa? Habis cerita kewalian itu gitu. Karena sudah datang pemimpinnya gitu. Kalau dalam penggambaran suatu tatanan gitu, suatu masa, setiap-tiap orang ada masanya, setiap-tiap masa ada orangnya. Dalam artian yang menutup cerita kenabian itulah Nabi Allah Muhammad SAW. Yang menutup cerita kewalian itulah Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah. Mungkin waktu juga yang membatasi kita masuk season berikutnya. Kita bahas lagi tentang cerita zaman akhir ini. Kita ceritanya langsung perihal zikrullah, tentang pemimpin zaman akhir. Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Ada yang dia dipimpin, ada dia yang terpimpin. Sudahkah zikir Allahnya terpimpin? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.